Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Dalam program ini kita mempelajari semua kitab dalam Alkitab dari kitab Kejadian hingga Wahyu. Jika Anda ingin mengenal firman Allah dan mempelajari firman Allah secara keseluruhan, program ini diperuntukkan untuk Anda. Tuhan telah menyiapkan bagi Anda dimanapun Anda berada di dunia ini untuk memberi Anda pengajaran yang tidak bercacat dan murni. Saya mendorong Anda untuk mengikuti saya dalam studi ini dan mempersiapkan Alkitab Anda. Hari ini, jika Tuhan berkenan, kita akan memulai studi kita dalam kitab 2 Tawarikh. Dalam episode sebelumnya, kita sudah menyelesaikan kitab 1 Tawarikh dan berhenti saat membicarakan Daud, tokoh yang hebat, dan berakhirnya era Daud. Tetapi pembukaan kitab ini akan dimulai dengan tokoh yang lain, yaitu Salomo. Siapakah Salomo ini, apa yang telah ia lakukan, dan apakah peranannya? Kita akan mengetahui dalam program ini. Izinkan saya memulai episode ini dengan menyambut tamu saya di studio, Insinyur Esam Khalil. Selamat datang, Saudara Esam. Selamat datang. Kehormatan. Tuhan Juga para berkati-Mu. hadirin yang telah hadir di studio, selamat datang. Saudara Esam, saya tahu bahwa Anda mempunyai sebuah studi spesial dalam seri tentang Raja-Raja Yehuda. Jadi pastinya ada sesuatu yang spesifik dalam benak Anda ketika Anda melangkah ke studi yang spesifik ini, dalam kitab-kitab sejarah dan khususnya seri tentang Raja-Raja Yehuda. Apa yang mendorong Anda menuju ke seri ini? Lihat, saya sepenuhnya yakin bahwa sejarah adalah sebuah sekolah. Dan mereka yang tidak belajar dari sejarah mengulangi kesalahan-kesalahannya lagi. Dan ketika saya sedang berada di hadapan Alkitab, saya temukan bahwa bagian lebih besar dalamnya adalah sejarah. Maksud saya kisah-kisah. Apakah Tuhan hanya sekedar ingin mencatat sejarah dalam Alkitab dan memberitahu kita apa yang telah terjadi? Tidak, ini bukan peranan Alkitab. Peranan Alkitab adalah untuk memberitahu kita contoh-contoh ini, agar dapat belajar dari mereka apa yang telah terjadi pada orang-orang sehingga kita akan tahu alasan kesalahan mereka dan menghindarinya. Dan mengetahui alasan dari poin-poin kekuatan mereka, serta mengikuti contohnya. Jadi inilah yang mengarahkan saya ke kitab-kitab sejarah. Namun pada khususnya, seri Raja-Raja ini berisikan sejumlah besar pelajaran spiritual, sehingga jika kita menyimpan semua itu dalam pikiran, semua itu akan sangat cukup dalam banyak aspek kehidupan kita sehari-hari. Jadi dalam pengalaman pribadi, ketika Anda diarahkan dalam studi ini, apa kesimpulan umum Anda? Saya menyimpulkan prinsip indah untuk saya terapkan dalam hidup. Seseorang bisa hidup sekarang, bukan hanya saya paham bahwa ini adalah sebuah kisah sejarah, tapi misalnya saya paham bahwa ketaatan menuntun pada berkat. Itu menjadi sebuah prinsip untuk diterapkan, dan sebaliknya ketidaktaatan itu menuntun pada kebalikannya. Sehingga orang menghindar dari ketidaktaatan kepada Allah. Dan kini kitab 2 Tawarikh, dan pada awalnya saya ingin mendengar dari Anda beberapa informasi tentang kitab ini, seperti siapa penulisnya dan apa tema utamanya. Omong-omong, tentunya 1 dan 2 Tawarikh adalah sebuah pembagian baru. Pada awalnya itu adalah satu kitab. Jadi, 1 Tawarikh dan 2 Tawarikh pada awalnya adalah satu kitab. Dalam bahasa Ibrani Dalam bahasa aslinya. Ibrani aslinya. Tapi ketika kitab itu terjemahkan ke bahasa Yunani, itu menjadi sangat tebal dan sulit bagi orang untuk mempelajarinya. Apakah ini terjemahan yang disebut Septuaginta? Terjemahan Septuaginta, benar. Jadi hasilnya adalah bahwa mereka membaginya agar menjadi lebih mudah untuk dipelajari. Itu sebabnya Anda perhatikan bahwa kalimat terakhir dalam 1 Tawarikh memberi pendahuluan bagi kalimat pertama 2 Tawarikh. Karena itu kita berbicara tentang semua itu sebagai satu kitab. Jadi ketika kami berkata kitab Tawarikh, yang kami maksudkan kedua bagian kitab bersama-sama. Bahkan terkadang Anda akan temukan bahwa kami tidak mengatakan kedua kitab. Jadi kitab ini siapakah penulisnya? Namun lebih penting adalah kapan ditulisnya. Dan kemudian saya kembali ke siapa penulisnya. Biasanya dalam Alkitab Yahudi itu ditempatkan sebagai kitab terakhir dalam Alkitab. Karena secara sejarah itu sungguh hampir yang terakhir. Mungkin sesudahnya hanya ada Maliaki, namun sejarah ini ditulis untuk dapat mengatakan kepada mereka yang telah kembali dari pembuangan penawanan di Babel, yang adalah deportasi besar yang terjadi pada dua suku, Yehuda dan Benyamin.
Ketika mereka dibuang oleh Nebukadnezar dan tinggal selama 70 tahun sebagai penggenapan atas sebuah nubuat yang Tuhan ucapkan. Saat mereka kembali, Tuhan mengutus kepada mereka seorang penulis untuk menulis kitab ini. Untuk mengingatkan mereka tentang sejarah mereka dari sebuah sudut pandang yang akan saya bicarakan sekarang. Mungkin penulis ini adalah Ezra, si ahli Taurat. Ada beberapa petunjuk, tentu saja tidak pasti, tapi ada beberapa petunjuk di dalam kitabnya. Dan beberapa poin umum antara Tawarik dan kitab Ezra yang mengatakan bahwa mungkin penulisnya adalah Ezra, si ahli Taurat. Jadi Anda sedang membawa saya ke dalam sejarah sampai kepulangan dari penawanan. Benar, kitab itu ditulis Setelah penawanan di Babel. Setelah penawanan dari Babel. Setelah kepulangan dari Babel. Dalam kebenaran, maksud saya kitab ini aneh karena berisikan semua sejarah perjanjian lama dari Adam. Memang benar bahwa itu menyajikan bagian pertama secara cepat. Lalu dalam kitab itu, bagian pertama yang kita sebut Saul Tawarikh berfokus pada Raja Daud 40 tahun pemerintahannya. Lalu kitab kedua ini yang sedang kita pelajari berbicara mengenai Salomo. Lalu setelah Salomo, sayangnya rencana Allah adalah bahwa Daud dan keturunannya memerintah selamanya. Namun sebuah problem terjadi, kita akan pelajarinya dalam pasal 10. Kerajaan itu terpecah sampai tiba pada saat penawanan kepulangan dari penawanan. Inilah saat yang dibicarakan oleh kitab ini. Mereka kembali dari penawanan pada saat ini. Pada saat ini, jadi kira-kira bagian kedua yaitu Dua Tawarikh mencakup 450 tahun sejarah. Apakah topik utama dari kitab Dua Tawarikh? Topik utama itu memberitahu kita sejarah untuk satu tujuan. Dan ini menyelesaikan sebuah problem yang terkenal. Mengapa? Mengapa sekali lagi ia menuliskan perkataan ini? Bukankah ia sudah memberitahu kita sebagian besar hal ini atau kisah yang hampir sama? Dalam kitab 2 Samuel dan 1-2 Raja-Raja, pada faktanya tidak, ia sedang menulis dari sudut pandang yang lain. Sudut pandang apa? Dari sudut pandang kasih karunia Allah untuk menyemangati orang-orang yang pulang. Jadi di dalam kitab Raja-Raja, kita dapat berkata itu terdekat dengan kedua kitab itu. Kedua kitab Raja-Raja adalah satu kitab Raja-Raja juga karena tadinya kedua kitab itu satu kitab, Raja-Raja versus Tawarikh. Merumuskan dua hal yang berlawanan, bukan berlawanan tetapi dua dari sisi mata uang yang sama. Raja-raja berbicara tentang tanggung jawab manusia dan tugas yang diharapkan untuk dilakukannya, namun manusia tidak melakukannya. Itu sebabnya hal itu banyak menekankan pada kesalahan. Sementara ia mencatat Ketika ia kesalahan, mencatat ia kesalahan, sedang mendekatkan ia tanggung jawab manusia. manusia. Tapi ketika kita sampai di sini, ia bicara tentang kita tawarin tentang tujuan-tujuan Allah. Dan kasih karunia-Nya bukan tentang tanggung jawab. Bebas terlepas dari kekacauan manusia. Allah mampu melanjutkan janjinya dan kekurangan-kekurangan kita tidak menghentikan Dia. Dan ini menjawab banyak pertanyaan di kepala kita. Bahwa kekurangan kita tidak menghentikan Dia memang benar. Ya mungkin mendisiplin, memang benar ya mungkin mengirim ke penawanan, tapi sudahnya ia memulangkannya. Anda sungguh menyelesaikan problem saya, karena saat saya membaca kitab Raja-Raja dan kitab Tawarikh, saya menemukan bahwa kitab Raja-Raja menyebutkan kesalahan-kesalahan beberapa tokohnya. Tetapi kitab Tawarikh mengabaikan dan tidak menyebutkannya. Itu karena kitab Raja-Raja berbicara dari satu sudut pandang, yaitu tanggung jawab manusia. Namun kitab Tawarikh berbicara dari sudut pandang lainnya, yaitu kasih karunia, dan ini maksud tidak tujuan aneh Allah. karena bayangkan jika kini seseorang mengambil foto kita dengan kamera, setiap fotografer mengambil dari sudutnya masing-masing apa yang ingin dia perlihatkan. Satu ingin memperlihatkan seluruh pandangan umum, jadi ia memotret dari kejauhan. Yang lainnya ingin foto spesifik, jadi ia membidik dengan cara yang spesifik. Ini tidak berarti foto-foto ini tidak diambil satu tempat. Benar. Tidak, semuanya diambil tempat yang sama, tapi setiap orang punya sasarannya masing-masing. Di sini ia berniat untuk fokus pada poin ini tentang kasih karunia Allah, bukan kekacauan manusia. Jadi ia menyorot rumah Daud pada khususnya. Itu sebabnya Anda tidak menemukan banyak penyebutan tentang kerajaan lain yang terpecah. Yang terdiri dari 10 suku yang meninggalkan rumah Daud karena sasarannya adalah untuk menggenapi tujuannya, untuk mencapai sasaran lainnya. Terima kasih, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kita akan berjumpa kembali setelah rehat, tetapi setelah rehat jika Anda mempunyai pertanyaan atau permintaan, hubungilah kami di alamat yang akan tertera di layar. Kami akan kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan studi kita tentang kitab 2 Tawarikh. Saudara Esam, izinkan saya untuk membaca ayat-ayat pertama dari 1 sampai 12 pasal yang pertama, dan saya akan kembali untuk bertanya. 2 Tawarikh ayat 1 sampai 12. Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Salomo memberi perintah kepada seluruh Israel, kepada kepala-kepala pasukan 1000 dan pasukan 100, kepada para hakim dan kepada semua pemimpin di seluruh Israel, yakni para kepala puak. Lalu pergilah Salomo bersama-sama dengan segenap jemaah itu ke bukit pengorbanan yang di Gibeon, sebab disitulah kemah pertemuan Allah
yang dibuat Musa, hamba Tuhan itu, di padang gurun. Tetapi Daud telah mengangkut tabut Allah dari Kiryat Yearim ke tempat yang disiapkannya bagi tabut itu, sebab ia telah memasang kemah untuk tabut itu di Yerusalem. Namun mezbah tembaga yang dibuat Bezaleel bin Uri bin Hur masih ada di sana di depan kemah suci Tuhan. Maka kesanalah Salomo dan jemaah itu meminta petunjuk Tuhan. Salomo mempersembahkan korban di sana di hadapan Tuhan di atas mezbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan 1.000 korban bakaran di atasnya. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Berkatalah Salomo kepada Allah, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku. Sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini, sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini?" Berfirmanlah Allah kepada Salomo, "Oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku, yang atasnya aku telah merajakan engkau, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau." Saudara Esam, selalu ada sebuah perbedaan antara pilihan Allah dan pilihan manusia, pandangan Allah dan pandangan manusia. Apakah perbedaan ini jelas di dalam ayat-ayat ini? Salomo adalah satu contoh yang indah tentang perbedaan antara pandangan Allah dan pandangan manusia, baik yang berkaitan dengan orangnya ataupun waktunya. Karena hal itu sangat sederhana, Daud ingin membangun sebuah rumah bagi Tuhan. Tapi Tuhan memberitahu bukan engkau, tapi putramu, karena Allah punya jadwal sendiri. Yang lain dari jadwal manusia, namun Daud adalah orang yang berkenan di hatimu. Ya, tapi Allah berkata, engkau adalah prajurit perang, seorang prajurit tidak dapat membangun bait suci. Oke, Daud berpikir dengan caranya sendiri dan mulai melihat bahwa Salomo masih muda. Dimanja dan lembut, ia tidak terlibat dalam perang, bukan ahli perang. Lembut, tidak keras. Lembut, tidak keras, dan Daud cenderung keras tentunya layaknya seorang prajurit perang. Dan kemungkinan besar di suatu waktu sebelum banyak masalah terjadi, Daud berpikir suatu hari bahwa Absalom mungkin jadi penggantinya. Dan kita tahu kisah tentang anak pemberontak ini. Jadi Allah berkata tidak, seakan Allah ingin memberitahu dia. Hal yang sama ketika ia beritahukan kepada Samuel ketika ia datang untuk mengurapi Daud. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati, seolah-olah Allah berkata, "Aku tahu apa yang aku inginkan dan aku tahu waktuku." Jadi pilihan-pilihan Allah berbeda dari pilihan manusia. Dan selalu lebih baik mengikuti pilihan Allah ketimbang membayar harga karena pilihan kita yang bertentangan dengan pilihan Allah. Standar Allah dalam memilih berbeda dari standar manusia. Pastinya. Tentu para hadirin terkasih yang bersama kita mempunyai pertanyaan. Izinkan saya menerima pertanyaan mereka. Mengapa Salomo dan semua jemaat yang bersamanya pergi ke Gibeon? Apa yang mendorong Salomo untuk pergi bersama jemaat itu, Saudara Esam? Jemaat Israel ke Gibeon. Apa yang ada di Gibeon? Ada sebuah alasan penting karena jika kita mundur sedikit dalam sejarah, ada sesuatu yang sangat penting bagi umat itu yang disebut tabernakel. Tabernakel ini adalah tempat mereka berjumpa dengan Allah. Singkatnya, tabernakel ini menyertai mereka di sepanjang padang gurun dan ada di sebuah tempat bernama kota para imam sampai zaman Saul karena pembantaian yang ia lakukan. Mereka harus memindahkan kemah ini ke Gibeon dan di sanalah kemah itu diletakkan di tempat ini. Ada tabernakel dengan seluruh isinya kecuali tabut perjanjian yang adalah hal yang terpenting bagi mereka. Tabut itu hilang dan beredar lama sebelum Daud membawanya kembali dan menempatkannya di sebuah kemah khusus di Yerusalem. Jadi mereka pergi ke Gibeon, seakan mereka ingin berkata, kami harus memulai perjalanan ini dengan benar. Karena hal pertama yang mereka jumpai adalah mezbah tembaga yang berbicara tentang salib Kristus. Jadi sebelum mereka pergi ke tabut yang adalah hadirat Allah, mereka harus pergi ke salib Kristus sebelum Salomo memulai pemerintahannya. Ia harus menuju ke karya penebusan yang luar biasa ini. Sebelum kita mulai apapun dalam hubungan kita dengan Allah, kita perlu ke tempat ini yaitu salib, di mana hubungan dengan Allah dimulai. Anda ingin mengatakan bahwa korban dipersembahkan di atas mezbah tembaga merupakan gambaran awal dari pengorbanan Kristus di kayu salib. Benar. Dan inilah pintu untuk diberkati dan memiliki hubungan dengan Tuhan. Saudara Esam, dulu ada buku cerita anak-anak yang disebut Lampu Aladin. Diceritakan bahwa seseorang menemukan sebuah lampu dan menggosoknya. Dan seorang jin muncul dengan berkata, apa permintaanmu? Akulah hambamu, mintalah apa saja yang kau mau. Lalu anak itu membayangkan apapun yang ia mau dan itu akan dikabulkan. Di sini Allah sendiri muncul kepada Salomo dalam sebuah mimpi dan berkata, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu.
Kemudian Salomo tidak meminta kekayaan ataupun nyawa dari musuh-musuhnya, tetapi meminta hikmat. Bagaimana kita melihat perkataan dan permintaan Salomo dalam menjawab tawaran Allah? Allah menawarkan sesuatu kepadanya dan ia meminta sesuatu yang lain. Allah dalam kasih karunia-Nya menawarkan segala hal kepada Salomo, jadi mintalah apa yang kamu mau. Dan dalam hal ini ada kasih karunia sekaligus sebuah tes. Itu adalah kasih karunia bahwa Allah benar-benar setia dengan firman-Nya sehingga apapun yang ia katakan atau minta, Alkitab akan menegurkan padanya, tapi orang ini punya sebuah awal yang hebat. Ia dihormati dan mengajarkan pada kita pelajaran penting. Di satu sisi ia bicara dengan Allah dan segenap kerendahan hatian dan kebaikan dan bersyukur padanya dengan berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kepada Daud, ayahku, yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Lalu ia berkata, tapi aku juga punya suatu kebutuhan. Ia tahu kebutuhannya yang sesungguhnya. Siapakah yang dapat memerintah bangsa milik Allah yang besar ini tanpa hikmat dari Allah yang besar ini? Sejujurnya, ia tepat mengenai sasaran. Jadi Tuhan berkata, engkau bisa saja meminta seperti yang diminta orang-orang lainnya. Beberapa meminta kekayaan, kehormatan, nyawa musuh-musuhnya, umur panjang. Semua ini permintaan yang lazim diminta oleh orang Yahudi. Jika seorang masuk ke bait suci, ia akan meminta salah satu dari empat permintaan ini. Pertama. 4 permintaan pertama, benar. Tuhan berkata, karena engkau tidak meminta semua ini, dan sebaliknya meminta hikmat untuk menghormati aku. Perhatikanlah, ia tidak ingin hikmat agar disebut Salomo si bijak. Sampai sekarang kita menyebutnya Salomo si bijak. Ia tidak menginginkan ini. Tapi ia minta hikmat demi sebuah tujuan spesifik. Ia meminta hikmat agar dapat memimpin umat Allah supaya dapat keluar dan masuk di hadapan mereka. Artinya, memerintah mereka. Sebuah pernyataan tentang pemimpinan. Jadi ia ingin mengatakan bahwa hanya demi memerintah umatnya, ya Tuhan, aku memerlukan hikmat darimu. Jadi Allah berkata pada Salomo, karena engkau meminta ini dan tidak meminta keempat permintaan lainnya, aku akan berimu hikmat plus 2 bonus. Aku akan berimu hikmat supaya tidak ada orang lain yang lebih berhikmat darimu. Dan aku akan memberikan kekayaan. Tidak seorang pun lebih kaya darimu, dan aku akan berimu kehormatan. Tapi ia tidak mengatakan dua hal lainnya. Mengapa? Hanya karena nyawa musuh-musuhnya bukanlah sebuah permintaan dikenankan Allah sama sekali. Itu berarti balas dendam. Pembalasan dalam milik Allah dan umur panjang dalam hikmat Allah. Ia tidak ingin memberi Salomo umur panjang karena ia tahu akhir dari hidup Salomo tidak baik. Kalau saja ia hidup Jadi kalau dengan ia akhir hidup yang lebih lama, buruk, ia akan lebih mengacaukan kerajaannya akan segalanya. hancur. Lihatlah hikmat Allah dalam segala hal yang ia lakukan. Allah sangat responsif terhadap permintaan ini. Ia sangat berkenan. Ia memberi secara berlimpah ketika kita minta dari Tuhan menurut kehendaknya. Ia memberi apa yang kita minta dan bahkan lebih. Saya akan mengulas kata-kata terakhir Anda ketika kita minta dari Tuhan menurut kehendaknya. Jadi Salomo meminta hal yang benar dan Tuhan menjawabnya. Bagaimana kita dapat memahami kehendak Tuhan? Supaya ketika meminta kita melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk memahami kehendak Tuhan, saya harus memahami Tuhan sendiri. Untuk memahami kehendak Tuhan, saya harus memahami Tuhan sendiri. Hari ini tugasnya jauh lebih mudah bagi kita daripada dalam perjanjian lama. Pada faktanya, di dalam perjanjian untuk memahami Allah, itu sesuatu yang sangat sulit. Kini Allah telah menyatakan dirinya. Sebab pewahyuan ada dalam diri Kristus ketika ia datang ke dunia. Dalam Alkitab yang ada di hadapan Allah, kita beritahu siapa Allah dengan segala atributnya. Itu sebabnya tidaklah sulit untuk mengenal dia, khususnya setelah mempercayai ketika seseorang minta Kristus sebagai juru selamatnya, Roh Kudus tinggal dalam dia dan mengajarkan segalanya kepadanya. Jadi saya hanya berkata bahwa jika saya belajar untuk dekat pada Allah, saya akan mengatakannya dalam sebuah cara yang sangat praktis. Maksud saya ketika membaca Alkitab, saya bertanya kepada diri sendiri bahwa mengapa Allah kecewa kepada orang ini dan berkenan dengan Salomo di sini? Dan saya menyimpulkan sebuah prinsip. Benar, saya paham bagaimana Allah berpikir. Benar, ayat yang ia katakan ini, mengapa ia mengatakan seperti ini? Ketika ia bicara tentang kasih, karena Allah begitu mengasihi dunia, maka bagaimana tampaknya hati Allah? Ia akan pedulikan orang-orang atau apa? Dengan begitu saya mulai memahami siapa Allah, dan pada saat bersamaan ada 3 hal yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang penting mengenai kehendak Allah. Ia berkata, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, artinya ketaatan yang penuh. Jika Allah mengatakan sesuatu, saya tidak mendebatnya. Saya tidak menganggap kehendaknya sebagai suatu nasihat saja. Apa yang ia katakan, saya laksanakan. Dan hal kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, artinya cara pikir saya tidak boleh fokuskan pada perolehan seperti orang-orang yang berkonsentrasi pada uang, kekayaan, dan kehormatan. Tapi ia tidak meminta uang, kekayaan, kehormatan, dan semua hal ini. Dan hal ketiga, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, dan inilah yang saya rujuk untuk sementara waktu. Untuk memahami Allah dalam suatu cara. Ketika saya mendekat kepada Allah dan memahami Dia, ini akan menjadi sebuah hasil yang natural. Sehingga saya dengan sangat mudah memahami apa itu kehendak Allah, dan saya berdoa sesuai dengan kehendaknya. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan. Kami ingin tahu lebih banyak tentang situasi negara itu selama pemerintahan Salomo dan apakah ia melakukan kesalahan-kesalahan? Ya.
Karena Salomo meminta hikmat dan Tuhan juga memberi dia lebih banyak lagi selain hikmat, bagaimana situasi negara di zaman Salomo? Apakah ia seperti ini selamanya? Situasi ekonomi dan politiknya sungguh hebat. Secara ekonomi yang membuat perak dan emas seperti batu bata di jalan-jalan dan kayu, aras yang... Saat berjalan Anda tersandung perak dan Tentu itu emas. adalah sebuah pernyataan kiasan Tentu karena saja. ia tidak membuang-buang perak, tetapi ia ingin katakan bahwa bukan seperti masa kini, ia punya 1 gram perak atau 1 gram emas. Tidak, ia punya dengan berlimpah. Sampai rumah yang ia dirikan bagi Tuhan sebagian besar dibuat dari emas dan rumahnya sendiri penuh dengan emas. Semua hal ini Ada kemakmuran. ada kemakmuran. Semua orang berada dalam kondisi makmur dan situasi politik yang sangat stabil. Namun, faktanya terkadang kemakmuran ini menjadi sebuah jerat. Dan itu sungguh sebuah jerat bagi Salomo karena hal itu mulai membawa dia ke dalam jalan-jalan yang buruk. Jadi pertama ia berbicara tentang dirinya sendiri bahwa semua yang dikehendaki matanya, ia mulai membiarkan matanya menimbulkan keinginan. Dan ia mulai meraih semua yang ia kehendaki karena ia mempunyai kapasitasnya. Ia mulai membuat berbagai tamanan kebun dan mulai melakukan hal-hal yang Tuhan larang untuk ia lakukan. Ia mulai banyak kuda dan kereta. Dan Tuhan dalam Ulangan 17 mengatakan sebuah ayat yang akan saya bacakan yang bunyinya, Raja manapun, janganlah ia memelihara banyak kuda. Dan janganlah ia mengembalikan masa ini ke Mesir. Ia melakukan kedua hal ini. Ia punya banyak kuda dan bawanya dari Mesir. Jadi Alkitab berkata bahwa ia mendatangkan kuda dari mana? Dari Mesir. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Mengapa Dan ia pada tidak saat- boleh mendatangkan banyak kuda? Supaya tidak menangkan kekuatannya sendiri ketimbang Ia bersama tidak akan kekuatan bergantung Tuhan. pada kuda-kuda itu. Ya, jadi ketika aku punya banyak kekuatan dan aku memperbanyak senjataku, aku merasa ketika aku beroleh kemenangan, jadi siapakah yang membuat kemenangan ini? Aku telah menang, tapi kebenarannya bahwa kuda-kuda ini tidak akan mendatangkan kebaikan, begitu juga kekuatan apapun. Tetapi keuntungannya ada dalam mempercayai Tuhan tentunya. Anda berkata bahwa ada kemakmuran dalam hidupnya, tetapi di penghujung usia ia tidak melanjutkan sebaik saat ia memulai. Saya ingin juga katakan bahwa kemakmuran ini adalah jerat. Ketika Tuhan berikan kekayaan, ketahuilah bahwa Anda bertanggung jawab untuk berhati-hati. Karena kesuksesan ini bukannya membawamu dekat pada Tuhan seperti dengan Bapa kita, Abraham. Benar, upah dari Tuhan bahwa dia dekat pada Tuhan dan tidak pernah menjauh daripadanya. Tapi bersama dengan itu, kekayaan ini mungkin buatmu jauh dari Tuhan. Mari yang kaya bersikaplah hati-hati dalam hal seperti ini. Inikah yang mendesak seorang penulis dalam kitab Amsal, Agur bin Yakeh, untuk mengatakan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Benar. Mungkin kekayaan bisa menjadi jerat atau umpan. Terima kasih banyak, waktu berlalu begitu cepat. Kita akan lanjutkan diskusi di episode yang selanjutnya. Mari ulas episode ini bersama hadirin. Kami ingin tahu, mencakup periode waktu apa kitab 2 Tawarikh itu, dari kapan sampai kapan, dan dari perspektif apa peristiwa-peristiwa itu dipelajari. Ini dimulai dari awal Salomo sampai kepulangan dari penawanan hampir 450 tahun. Dan kita melihat di dalamnya perspektif Allah yang sepenuhnya berbeda daripada perspektif manusia. Misalnya ia memilih Salomo untuk membangun bait suci, sementara diharapkan Daud yang dekat dengan hati Allah untuk membangunnya. Tetapi pemikiran Allah berbeda dari pemikiran kita dan lebih baik kita mengikuti pemikirannya. Benar. Apakah yang Tuhan tawarkan kepada Salomo dan apakah yang Salomo minta daripada Tuhan? Tuhan menawarkan kepada Salomo untuk menganugerahinya dengan apapun yang ia minta. Ada kasih karunia dan ada sebuah tes yang besar. Tuhan berjanji bahwa apapun yang diminta Salomo akan diberikan kepadanya. Itu adalah sebuah kasih karunia dan sebuah tes. Dan Salomo berhasil dengan ketajaman kepekaannya. Sebab ia telah meminta hikmat dan pengertian. Ia tidak meminta kekayaan atau kehormatan atau kehidupan musuhnya ataupun umur panjang. Itu sebabnya ketika ia meminta sesuai dengan kehendak Tuhan, Allah memberi dia hikmat dan pengertian serta kekayaan dan kehormatan. Benar, terima kasih. Berapa nilai yang kita bisa berikan kepada mereka, Saudara Esam? 10 dari 10. dari 10. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Tuhan berkati Anda, Saudara Esam. Tuhan berkati. Kita lanjutkan diskusi di episode yang selanjutnya. Pemirsa terkasih, kita telah belajar dalam episode hari ini bahwa permintaan yang sesuai dengan kehendak Allah adalah bahwa Salomo meminta hikmat. Dan bahwa ketika kita meminta sesuai dengan kehendak Allah, Allah akan menjawabnya. Dan inilah kunci untuk doa atau permintaan apapun. Jika Anda meminta menurut kehendak Allah, jika Anda berdoa saat kehendak pribadimu dimatikan, maksud saya ketika keinginan sendiri Anda sudah tiada, dan Anda berdoa agar Allah dimuliakan, tentu Allah akan mengabulkan. Itulah standar dari bagaimana Allah ingin Anda meminta. Meminta hikmat, perkenanan Allah, dan Allah tidak keberatan untuk memberimu jauh melebihi semua yang Anda minta atau pikirkan. Yang menjadi pertanyaan episode hari ini, siapakah penulis dari kitab 2 Tawarikh? Siapakah penulis dari kitab 2 Tawarikh? Dan apakah topik dari kitab ini? Kirimkanlah jawabannya pada alamat yang akan muncul selama rehat. Anda juga dapat mengirimkannya lewat email kepada info@semuakitabsuci.com. Dan saya mendorong Anda untuk mengikuti kami dalam studi ini, dan dengan kehendak Allah, kita akan memperoleh manfaat yang besar. Tuhan menyertai Anda.
واثق فيك إنك هتكمل. انت الفرح في وقت بكايا، وانت القلب اللي بيتحمل. ياللي بديت الرحلة معايا، واثق فيك إنك هتكمل. انت الفرح في وقت بكايا، وانت القلب اللي بيتحمل. شكرا ليك ياللي بترعاني، ياللي ايديك دايما رفعاني. شكرا ليك ياللي بترعاني، ياللي ايديك دايما رفعاني. رغم ان انا بتغير دايما، انت امين ما بتتغيرش. وعدك صادق لما بتوعد، عن وعدك انت ما ترجعش. رغم ان انا بتغير دايما، انت امين ما بتتغيرش. وعدك صادق لما بتوعد، عن وعدك انت ما ترجعش. شكرا ليك ياللي بترعاني، ياللي ايديك دايما رفعاني. شكرا ليك ياللي بترعاني، ياللي ايديك دايما رفعاني. خطة عظيمة مدبرها لي، رحلة عمر انت راسمها لي. ساعدني يا رب أعيش لك عالي، فوق العالم فوق أحوالي. خطة عظيمة مدبرها لي، رحلة عمر انت راسمها لي. ساعدني يا رب أعيش لك عالي، فوق العالم فوق أحوالي. شكرا ليك ياللي بترعاني، ياللي ايديك دايما رفعاني. شكرا ليك ياللي بترعاني، ياللي ايديك دايما رفعاني. شوقي يا رب أحبك أكتر، ده ما حدش بيحبني قدك. وحد قلبي وخليني أسهر طول أيام أشهد عن حبك. شوقي يا رب أحبك أكتر، ده ما حدش بيحبني قدك. وحد قلبي وخليني أسهر طول أيام أشهد عن حبك. شكرا ليك ياللي بترعاني، ياللي ايديك دايما رفعاني. شكرا ليك ياللي بترعاني، ياللي ايديك دايما رفعاني. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku.